Dukungan untuk Zanuba Arifah Cafsoh atau Yedi Wahid mulai bergema di Surabaya. Perkumpulan Kiai Kampung dan para Gus di Surabaya menggelar zikir bersama mendoakan Yedi Wahid maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Doa bersama berlangsung di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo II yang berada di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya pada Minggu 17 September 2023. Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu dinilai layak tampil sebagai pimpinan nasional. Puluhan tokoh agama pengasuh pesantren di Surabaya yang tergabung dalam Kiai Kampung dan Gus menggelar doa bersama untuk Yedi Wahid di pesantren Sunan Kalijogo, Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah Kiai Haji Mukit Murtado yang merupakan Kiai sepuh di Surabaya. Para santri dan warga sekitar juga tampak larut dalam doa bersama tersebut. Kegiatan doa bersama para kiai itu disebut sebagai usaha mengetuk pintu langit, yakni mendoakan Yedi Wahid agar bisa dilirik oleh para capres sebagai cawapres pendamping di kontestasi mendatang. Gus Najib Farhok, perwakilan Kiai dan Gus berujar, Yedi Wahid merupakan figur potensial yang layak dipertimbangkan sebagai cawapres. Apalagi Gus Najib melihat Yedi Wahid sudah memiliki kedekatan dengan salah seorang bakal capres. Belum lama ini Yedi Wahid memang sempat bertemu dengan Prabowo Subianto, baca pres yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Gus Najib menyebut kapasitas Yedi Wahid sudah sangat layak maju sebagai cawapres. Terlebih Yedi Wahid dinilai memiliki garis keturunan tokoh serta ulama besar. Putri Gus Dur sekaligus cucu dari Kiai Wahid Hashim yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Meski ketua mendorong, namun Gus Najib menyatakan belum berkomunikasi secara langsung dengan Yedi Wahid. Meski demikian, ia menyebut bakal terus melakukan kegiatan yang sama di berbagai daerah lain. Gus Najib menegaskan dukungan pihaknya itu murni keinginan para kiai. Tadi dipicu lantaran pencalonan Muhaimin Iskandar, lantaran sebelumnya menggelar deklarasi berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan seperti apa sih harapannya, Gus? Ya Allah, Terima kasih sekali buat kawan-kawan dan media. Yang pasti kita, Gus-gus, kiai-kiai, santri-santri, ada santri milenial ini juga, yang pasti ingin bertujuan doa dan zikir ini agar Mbak Yeni Wahid ini menjadi cawapres 2024. Dan kami semuanya yang hadir di sini dengan secara hati yang paling tulus karena ikut bahagia ketika Mbak Yeni selalu disebut-sebut di media. Akhirnya kami tergerak duduk bersama mengadakan yang semacam multako kiai dan gus-gus untuk doa dan berzikir agar para elit-elit politik ini terketuk hatinya di tahun 2024 agar Mbak Yeni bisa menjadi Wapres Republik Indonesia. Terus kira-kira akan dipasangkan dengan siapa nanti Mbak Yeni? Apakah dengan Ganjar? Kalau yang kita lihat semuanya kan bisa melihat di media-media bahwasannya yang terakhir-terakhir ini kan media menyudut kepada siapa. Terakhir Mbak Yeni ini langsung datang sama Bu Sinta, langsung masuk ke kediaman yang terakhir kali ketemu siapa. Mungkin para media udah tahu lah siapa yang terakhir ini di silaturahmi Mbak Yeni. Itu harapan para kiai dan para gus-gus. Ya beritanya udah tersebar lah, tahu semuanya mungkin. Terus setelah kegiatan ini nanti untuk memastikan Mbak Yeni bisa dapat tiket dari salah satu cawapres, apa yang akan dilakukan? Tugas kita ini, para gus, para kiai itu tidak lain. Kita itu ingin mengetuk pintu langit agar bisa merubah hati-hati para politisi ini dapat hidayah oleh Allah. Kita itu tidak melihat sosok Mbak Yeni, tapi di situ kita melihat pertanyaan.